sudah diisi dengan NIM 1210286 dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi. Selamat menonton. Untuk tema kali ini yaitu tentang memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Leigh Spencer dan Sig Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria, acuan efektif, atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Michelle Armstrong 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Sedangkan menurut Margaret Dale 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyesuaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Sedangkan menurut MCVQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada menurut Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Sedangkan menurut McClellan 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau dalam situasi. Selanjutnya ada menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama, motivis atau motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits, adalah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang ketiga, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri dari seseorang tertentu. Dan yang keempat ada knowledge atau pengetahuan seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Yang pertama, kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku,
Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Yang kedua, komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Boyadjis 1982. Yang ketiga yaitu pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui jauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Spencer 1993. Yang keempat, pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Dell 2003. Yang kelima yaitu keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Yang keenam, keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, atau lingkungan, dan kepribadian.